Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan mulai sesi-sesi di Manufacturing Digital Hub yang diadakan di Manufacturing Indonesia. Event akbar, event besar, the biggest manufacturing expo ya di Indonesia. Ya, saya Franky Christian, Sekjen dari Aptiknas, bangga sekali karena bisa mendukung kegiatan Manufacturing Indonesia dan diberikan kesempatan untuk mengelola Manufacturing Digital Hub yang telah kami lakukan beberapa tahun belakangan ini. Nah, apa saja di dalam Manufacturing Digital Hub? Kita akan belajar banyak tentang teknologi IT terbaru, updated, yang bisa digunakan untuk tempat perusahaan Bapak Ibu sekalian. Jadi silakan, kita ada rangkaian seri dan buat teman-teman yang mungkin tidak bisa hadir, semua sesi kita rekam. Ya, kita rekam dengan menggunakan kamera. Ini sponsor juga nih. Namanya kamera PTZ30 dari MaxHub. Nah, jadi kualitas gambarnya nanti teman-teman bisa lihat juga. Kami akan publikasikan workshop ini di YouTube DPP Aptiknas dan Indo B2B. Ya, jadi silakan nanti teman-teman bisa, kalau tidak bisa ikut di kegiatan kita, bisa nanti melihat itu di YouTube DPP Aptiknas ataupun juga Indo B2B. Nah, di Manufacturing Digital Hub kami mengundang anggota-anggota kami untuk bisa berbagi sharing tentang banyak hal, khususnya solusi-solusi di bidang IT untuk perusahaan Bapak Ibu sekalian. Nah, kesempatan pertama ini kita akan mendengarkan sharing tentang hal yang menarik. Ya, 30 menit ke depan kita akan mendengarkan sharing tentang backup sistem untuk mencegah ransomware. Nah, ini mungkin banyak yang belum tahu ransomware apa, tapi udah mengalami, tahu-tahu komputernya hang, nggak bisa diakses, semua datanya dikunci. Ya, itu kemungkinan besar terkena ransomware. Dan ini jadi salah satu yang sering muncul di pabrik-pabrik, banyak datanya kena kunci. Padahal katanya sudah pasang antivirus, Pak, kok tetap kagak bisa, tetap problem gitu ya. Nah, ini nanti kita akan bahas bersama dengan narasumber kita, Pak Fajar Dwi Putra, selaku produk spesialis dari PT 521 Teknologi Indonesia, yang akan berbagi tentang backup sistem untuk mencegah ransomware di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Silakan untuk yang mau bergabung bisa langsung menempati tempat duduk yang disediakan. Kita berikan kesempatan kepada Pak Fajar untuk bisa menyampaikan materinya buat kita semua. Silakan Pak Fajar. Ya, terima kasih Pak Pangki sebelumnya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar dari PT 521 Teknologi Indonesia, yang mana dalam kesempatan kali ini kita di Manufacturing Indonesia Series ya, dalam rangka workshop Manufaktur Digital Hub. Yang tema yang akan saya bawakan dalam kesempatan kali ini yaitu backup system cegah ransomware. Nah, dari judul kata sebenarnya saya udah separate tuh, ada dua gitu. Jadi backup system cegah ransomware. Nah, jadi ada backupnya, sistem bukan backup data ya. Kemudian yang berikutnya ada kata cegah gitu. Jadi bukan menghilangkan ya, karena ransomware nggak mungkin dihilangkan. Jadi kita hanya bisa mencegah tersebut. Kemudian yang berikutnya masuk ke situ, apa sih sebenarnya ransomware itu gitu. Nah, kalau kita lihat, mungkin Bapak Ibu sekalian yang pernah mengalami gitu ya, laptopnya yang tadi Pak Pangki bilang tiba-tiba mau buka data file sesuatu kekunci, atau mungkin yang tadinya kita punya file Excel, tiba-tiba di belakangnya ekstensinya bukan Excel lagi tapi berubah gitu. Jadi apa gitu namanya ABC atau XYZ seperti itu. Nah, itu adalah ciri-ciri laptop kita yang sudah terinfeksi virus ransomware ya. Kemudian kalau misalnya kita
korelasikan lagi dengan tema kita kali ini juga tidak hanya berlaku hanya di laptop pribadi saja. Bisa jadi ini juga di perusahaan Bapak Ibu juga sedang cyber attack di luar sana atau hacker-hacker di luar sana juga mencoba menyusupi sistem jaringan di perusahaan Bapak Ibu sekalian yang kemudian mereka nanti tentunya akan menanamkan virus ransomware tersebut di salah satu device atau laptop atau komputer yang ada di perusahaan Bapak Ibu sekalian, nah seperti itu. Nah, kalau saya tarik ke belakang, modus daripada virus ransomware ini tentu salah satunya adalah untuk menebus ya. Sehingga nanti Bapak Ibu sekalian misalnya terkena virus ransomware, apa yang diinginkan oleh si attacker ini atau yang menanamkan virus ini tentunya mereka ingin ketika kita ingin mengembalikan data kita, ya maka kita harus membayar uang atau dalam bentuk uang digital seperti itu. Nah, saya akan tarik lagi ke belakang sebelumnya. Jadi ransomware kalau kita lihat itu asal usulnya ternyata ini terjadi sudah di beberapa tahun yang lalu gitu ya. Bahkan ini di tahun 1989 ada seseorang yang membuat virus ini yang mana ini menjadi modus awal gitu ya. Sehingga ransomware ini berkembang pesat sesuai dengan revolusi digital yang terjadi saat ini gitu. Nah, ini adalah salah satu sorry Pak, saya geser ya. Ini adalah salah satu contoh kasus awal itu di tahun 1989. Jadi ada seseorang yang menanamkan virus itu di disket ya, di disket yang kemudian di dalamnya itu dikasih informasi bahwa disket tersebut isinya adalah informasi mengenai virus AIDS gitu. Dan ini disebarluaskan pada saat konferensi kesehatan WHO atau dunia ya pada saat itu. Dan targetnya adalah orang-orang yang mengikuti konferensi tersebut gitu. Nah, di manufaktur juga kalau misalnya saya tarik lagi ini, sektor-sektor tertentu juga pasti punya modus dan niatan yang berbeda ya sesuai dengan sektoralnya masing-masing. Supaya si virus ini bisa ditanamkan di industri Bapak Ibu. Walaupun misalnya sektoralnya berbeda gitu. Nah kemudian yang berikutnya, bahkan yang kita kaget bahwa yang pertama kali membuat virus ransomware ini adalah seorang dokter lulusan Harvard gitu. Yang dia bahkan bukan seorang IT. Jadi sebenarnya dia adalah seorang biologis gitu ya. Yang memang punya niatan khusus untuk orang-orang yang ada di konferensi tersebut bisa disusupi gitu di komputernya masing-masing. Karena zaman dulu kan belum banyak orang yang bisa punya PC gitu ya, personal komputer. Nah, lucunya kita hari ini juga tidak sadar bahwa di sektor-sektor tertentu juga bisa jadi kadang ada beberapa orang yang saya masuk di bagian tertentu dan saya akan mengikuti polanya, mengikuti beberapa tren yang ada di sektor tersebut. Nah kemudian begitu saya tahu, saya bisa tahu gitu bagian mana yang paling rentan untuk bisa kita masukin gitu, seperti itu. Nah ini juga ya, ini adalah disket pertama yang waktu itu dipublish yang isinya itu di disket itu ada ransomware-nya gitu. Nah, bagian dari sini ransomware yang pertama kali itu dia prosesnya itu berbeda kayak sekarang ya. Kalau sekarang kan kita mengunci ekstensi file yang ada di laptop kita atau komputer kita. Tapi kalau zaman dulu dia dibikinnya setiap berapa menit, setiap berapa detik itu dia akan meribut terus seperti itu. Jadi merusak sistem bootingnya itu sendiri. Nah kemudian kalau misalnya kita perhatikan lagi dari awal tadi yang pertama ransomware itu di tahun 1989, evolusi sampai sekarang itu luar biasa pesat dan juga luar biasa masif.
terutama untuk ransomware, jenis malware-nya ya seperti itu. Nah, ini juga berkaitan dengan beberapa sektor juga gitu. Jadi si pengembang virus ini pun dia berevolusi juga gitu mengikuti perkembangan digital yang ada saat sekarang gitu. Enggak cuma di sektor tadi ya, kesehatan. Ya sekarang karena masifnya industri juga pasti ada beberapa juga di sini yang jenis ransomware-nya itu dia sesuai dengan apa namanya yang ada di manufaktur atau perusahaan Bapak Ibu sekalian gitu seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan dari tahun 1989 yang dimulai dari PC Cyborg ini, kemudian di tahun 2012 ini yang masif ya. Ada Reveton, kemudian ada CryptoLocker, apalagi sekarang ada kripto gitu ya. Dan kemudian ada CryptoVault, TextScript dan sebagainya. Ini evolusi ransomware ini juga lumayan berkembang gitu, mengikuti gitu. Jadi khususnya kita yang bergerak di dunia digital, kemudian pesatnya manufaktur yang berkaitan dengan bisa diintegrasikan dengan hal-hal yang berbau digital juga ini menjadi sebuah kerentanan ya, khususnya untuk di bidang produksi seperti itu. Nah, ini data sebenarnya dari tahun lalu yang di beberapa kuartal ini khususnya ini khusus terkait dengan Indonesia seperti itu. Sektor-sektor yang terkena atau menjadi sasaran empuk bagi ransomware gitu seperti itu. Salah satunya yang paling besar ini ada di sektor manufaktur. Nah, hacker ini mereka pinter gitu, mereka tahu sektor mana nih yang paling rentan terhadap sebuah produksi dari manufaktur atau pabrik tersebut. Sekarang kalau misalnya kita ngomongin pabrik dan ngomongin ransomware, pabrik ketergantungan produksinya itu berdasarkan dengan digital atau data. Nah kemudian kalau misalnya pabrik kita rentan terkena ransomware, gak usah ngomong panjang lebar, misalnya 2 detik atau paling lama 5 menit lah. Produksi terhenti akibat serangan ransomware, itu udah rugi berapa duit gitu, seperti itu. Nah ini salah satu dampak yang paling rentan gitu di bagian manufaktur. Kemudian nyusul berikutnya yaitu industrial control system. Nah ini juga integrasi dengan digitalisasinya lumayan erat begitu. Makanya paling rentan di kedua sektoral ini. Nah kemudian di sisi transportasi juga sama. Kemudian yang lain-lain. Dan bahkan yang tidak lepas juga kita tahun lalu ya. Government kita juga kena ransomware khususnya di pusat data itu seperti itu. Nah, ini yang di tahun 2023 itu kuartal 3, ini kita 2025 udah memasuki kuartal keempat gitu. Nah beberapa virus yang paling dominan yang attacker serang ke Indonesia itu ya salah satunya penyusup ini ya atau Trojan. Kemudian yang berikutnya ini ada 754 kasus yaitu terkait dengan yang generik. Kemudian ada adware dan juga ini yang paling menyebalkan itu ransomware sebenarnya. Sekitar ada 147 kasus di tahun 2023. Nah kemarin saya sempat ketemu dengan orang BSSN gitu. Untuk di tahun 2025 sendiri di kuartal 4 bulan November khususnya. Itu serangan ya, bukan virusnya. Jadi menariknya gini, ada bilangnya ada sekitar 9 miliar serangan begitu. Khususnya di tahun 2005 yang menyerang ke Indonesia. Terkait berhasil dengan enggaknya ya itu tetap kita hitung sebuah serangan gitu. Jadi kan lumayan masif gitu ya di tahun 2025 ini gitu. Nah kemudian gimana sih preventionnya ransomware seperti itu. Yang tentu enggak sesimpel yang kayak kita dulu ya. Kalau kita dulu hanya data mungkin begitu kita terkena ransomware, oh ya udah buang aja atau wipe aja gitu hard disknya, kemudian kita isi lagi datanya. Kalau kita berbicara pribadi sih misalnya. Tapi bayangkan kalau ini sebuah pabrik
kita kena ransomware, terus kita punya pola pikir yang cuma ya udah nggak apa-apa kena ransomware, hapus lagi datanya terus kita ya terus mau bangun lagi semua environment yang ada di pabrik tersebut gitu. Kan nggak mungkin, nggak bisa kita bangun dalam waktu semalam seperti itu. Nah, maka langkah-langkah yang preventif ya, pencegahan terutama, ini tentunya harus kita juga kalau saya bilang di beberapa seminar itu kerentanan data ini tentu bukan tanggung jawab seorang admin IT, orang IT dan sebagainya ya, tapi karena kita sudah memasuki dunia digital yang hampir semua bagian-bagian di dalam perusahaan kita tentu memegang semua aspek-aspek digital gitu, dan ini juga menjadi kerentanan di satu perusahaan tersebut. Jadi menurut saya untuk pencegahan ransomware dan sebagainya ini menjadi tanggung jawab kita bersama di satu perusahaan, baik itu bagian produksi, keuangan, admin dan lain-lain seperti itu. Nah, karena internet juga kan sudah terhubung dengan satu jaringan di kantor gitu. Maka hal-hal yang rentan yang bisa menyusup ke dalam satu jaringan juga ini bisa masuk ke semua bagian di dalam perusahaan kita. Yang pertama tentu ini employee-nya itu harus diberikan hak akses ya. Jadi kita nggak bisa sembarangan ngasih hak akses. Misalnya saya pengen buka dashboardnya aplikasi ini, oh ya udah sama admin dikasih tuh, sama adminnya juga gitu, passwordnya admin, username-nya admin gitu, dikasih semuanya. Nah ini juga menjadi bagian penting, maka biasanya ada role atau privilege yang bisa kita kasih gitu. Jadi beberapa orang belum tentu bisa mengubah data yang ada di dalam database perusahaan kita. Nah yang kedua kemudian ini kredensial administrator kadang masih ada sih. Jujur saya sendiri juga masih seperti itu sebenarnya. Mengenai password yang ada di aplikasi kita, device kita. Kalau misalnya kita nggak pakai password manager, kadang kita ya udah satu password untuk semua aplikasi atau satu password untuk semua akun gitu. Misalnya saya punya akun Google 5, semuanya passwordnya sama. Nah ini juga menjadi sebuah kerentanan gitu untuk bisa penyusup atau attack bisa masuk ke akun kita. Nah kemudian yang berikutnya tentu yang menjadi langkah preventif selanjutnya adalah gimana sih cara kita ngenalin email phishing atau bukannya. Karena sampai saat ini yang terjebak dengan virus atau yang terkena virus itu hasilnya adalah dari phishing email. Selain download aplikasi di luar situs-situs yang bukan official gitu seperti itu ya. Misalnya kita download di mana. Nah ini yang pertama justru adanya di phishing. Kadang mereka juga memanfaatkan sisi psikologis seseorang ya untuk bisa ngeklik email itu dan ternyata email tersebut isinya adalah phishing ya. Udah begitu diklik, kebuka, udah kena satu laptop kita terhubung ke dalam satu jaringan yang sama, udah kena semua, satu kantor kena semua seperti itu. Nah ini juga menjadi salah satu langkah preventif. Dan kemudian selanjutnya pasti karena saya tadi ngomongin jaringan, pembagian segmentasi jaringan juga menjadi sangat penting. Misalnya bagian admin segmentasi jaringannya kita bisa kredensialnya dan selainnya juga kita blockade ya. Bisa dengan menggunakan firewall atau apa segala macam. Kemudian berikutnya langkah praktis ini juga sangat penting ya. Karena sekali lagi saya bilang bahwa ransomware ini nggak bisa kita hilangin tapi cuma bisa kita cegah gitu. Cegahnya dengan cara apa ya? Yang tadi saya bilang dengan yang selanjutnya ini. Nah ini juga termasuk ya, seperti yang saya bilang tadi ada kita udah edukasi nih misalnya ke orang-orang di kantor kita. Kredensialnya atau passwordnya dibikin unik. Kemudian berikutnya user role-nya kita segmentasikan.
antara admin, kemudian yang cuma bisa baca doang gitu seperti itu. Nah kemudian yang selanjutnya juga tadi udah saya bilang segmentasi jaringan di kantor biar kalaupun cuma satu divisi yang kena, divisi yang lain aman. Kemudian apalagi tadi udah passwordnya dibikin unik seperti itu. Nah berikut yang satu, kalau misalnya kita semua udah lakukan ini, tapi kalau nggak ada backup percuma. Jadi ngapain kita ngomongin keamanan, bikin admin password yang unik, apa segala macam, tapi kita nggak backup data gitu, bocor-bocor juga gitu. Bocornya bukan karena di sisi kita merasa bahwa oh ya udah karena kita udah melakukan hal-hal yang preventatif tadi, ya kita lupa atau bahkan nggak diingat sama sekali untuk membackup data gitu. Nah maka langkah yang paling terakhir, yang paling mutakhir yaitu adalah dengan cara membackup data. Membackup data juga ada dua di sini saya kategorikan. Kalau backup dengan backup itu adalah ini metode untuk menyalin dokumen. Jadi saya punya dokumen dari handphone saya pindahkan ke handphone sisi lainnya. Nah itu backup data sebenarnya gitu. Sesimpel itu. Tapi gimana sih kalau misalnya backup sistem? Tentu tidak semudah backup data gitu dan metodenya pun berbeda dengan backup data. Nah karena kita berbicara dengan yang namanya backup system, tentu ada beberapa metode atau rules yang biasa kita gunakan dalam praktik backup data ya di perusahaan itu dengan 321 backup rules. Nah apa itu 321 backup rules? Yang pertama, ini biasanya kita menyalin 3 data yang sama ke 2 media yang berbeda, storage, dan kemudian satunya itu di offline storage atau di tempat yang lain seperti itu. Nah ini metode 321 backup ini yang sering kita praktekkan gitu. Jadi gimana sih best practice-nya? Best practice-nya kalau misalnya satunya atau salinan data kita yang terkena ransomware atau kena virus, kita masih punya 2 salinan data yang sama. Jadi masih kita bisa backup data kita yang bersih ya, yang tidak terkena virus. Nah tentu keuntungannya dari sisi backup data dan backup sistem ini adalah yang pertama redundancy. Jadi kalau salah satu misalnya sistem kita mati akibat ransomware, kita bisa tangani dengan cepat. Nah itu namanya redundancy dan juga kemudian masuk ke bagian mitigasi risiko. Nah yang berikutnya adalah tentu ini perlindungan bencana. Kita nggak lepas dari yang namanya bencana alam gitu. Nah kalaupun kita sudah preventif mungkin dan juga se-aware mungkin untuk membackup data kita, tetap aja kita perlu yang namanya backup offsite. Tujuannya untuk apa? Kalau misalnya di tempat kita terjadi kebakaran, bencana, kebanjir apa segala macam, secara fisik storage kita kerendam atau terbakar, nah maka kita punya data backup cadangan di luar sana atau offsite backupnya seperti itu. Nah tentu ini yang akan menjadikan pemulihan cepat khususnya untuk di industri manufaktur ya seperti itu. Nah solusinya gimana sih kalau misalnya kita dengan cara yang tadi saya bilang belak-belakan di awal tapi kita nggak punya solusi gitu. Nah ini saya bawa salah satu solusi BDR Suite tahun lalu, tahun sekarang itu udah berubah sebenarnya menjadi BDR Shield. Jadi satu environment yang sama sebetulnya cuman BDR Shield ini lebih kompleks lagi ya. Nanti akan kita share juga. Walaupun nanti teman-teman kalau misalnya download sekarang bisa dicek gitu di Google BDR Suite, download, bisa di trial selama 14 hari dengan gratis gitu seperti itu. Yang mana BDR Shield ini udah berdiri lebih dari 20 tahun ya. Dan partnernya juga udah tersebar di lebih dari 100 negara dengan lebih dari 4.000 partner gitu yang
tersebar di seluruh dunia. Nah, salah satunya tentu yang sudah menggunakan solusi dari BDR Suite ini brand-brand yang ada di India ya mostly, karena memang produk ini berasal dari India. Kemudian ada juga yang beberapa dari US gitu seperti ini atau global. Nah, kemudian berikutnya apa sih gitu keuntungan dari backup sistem si BDR ini? Yang pertama itu ada backup any workload. Kalau misalnya ibu bapak tahu Google Workspace, Google Cloud ya seperti itu. Kita backup file kita di dalamnya ya udah cuma file. Jadi nanti tarik filenya sama seperti itu. Saya backup MP4 atau misalnya MP3 saya, filenya nanti tarik lagi MP3. Tapi itu kan kalau misalnya kita berbicara dengan backup data. Nah, gimana kalau kita berbicara dengan backup sistemnya? Nah, seperti yang saya bilang di sini ada backup any workload itu. Yang pertama tentu sudah disupport untuk semua server dan endpointnya ya. Jadi nggak cuma satu OS yang bisa di backup atau melakukan backup di BDR Suite ini. Tentunya ini kalau saya bilang ini komplit. Jadi ada di sisi Linux, kemudian untuk Mac, Windows dan juga ada NAS. Jadi hampir semua environment ini bisa kita backup gitu di BDR Suite dalam satu kesatuan. Nah, kemudian yang berikutnya database dan juga aplikasi. Ini yang nggak luput menjadi bagian atau objek yang bisa kita backup juga di dalam BDR Suite ini. Nah, salah satunya mungkin yang lebih familiar itu ada 6 ya di sini. Saya share itu ada Exchange, kemudian juga ada SharePoint, MySQL, kemudian ada Oracle, Postgre dan juga SQL Server. Nah, database ini yang penting yang ada di dalam perusahaan kita juga ini bisa kita backup. Selain tadi ya yang server dan endpointnya. Nah, kemudian yang berikutnya juga ada VM-nya. Jadi hampir semua workload nih. Ada VM dan juga ada cloud. Kalau misalnya kita punya solusi cloud dari Google ya, ataupun dari AWS misalnya, itu juga bisa kita jadikan backup redundant atau backup cadangan atau copy backup ke BDR gitu. Jadi nggak cuma di AWS saja. Nah, kemudian yang berikutnya juga untuk store backupnya itu nggak cuma di satu tempat saja. Kayak misalnya saya punya punya file, kemudian saya backup di Google Cloud, saya tarik, misalnya saya ambil atau saya restore filenya di handphone, masuknya ke handphone saya, gitu. Itu cuma satu. Nah, kalau di BDR Suite ini store backupnya bisa di hampir semua tempat sesuai dengan platform yang kita biasa kita pakai gitu ya di perusahaan kita. Dan tentu BDR juga punya BDR Cloud-nya. Kalau misalnya kita pengen taruh file kita atau restore file kita di BDR Cloud-nya. Nah, yang pasti umum yang sering kita pakai local storage punya kita sendiri di perusahaan kita. Entah itu local storage berupa hard disk atau ada DAS, NAS dan juga ada SAN seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya kalau misalnya kita punya Amazon S3 juga bisa kita store file kita di Amazon gitu. Kemudian ada Google Cloud juga, ya, jadi saling terintegrasi antara penyimpanan lokal dan juga penyimpanan cloud seperti itu. Jadi sangat fleksibel sekali ya. Nah, fitur berikutnya yang ada di BDR Suite itu salah satunya adalah immutable backup. Apa sih immutable backup itu? Jadi bahasanya gini, yang di sebelah sini ada mutable backup, yang mana di dalamnya ini misalnya ada beberapa tangan ya, kalau saya bilang ada beberapa tangan itu yang bisa memasukkan atau mengotak-atik data yang sudah kita backup di tempat itu, misalnya seperti itu. Tapi tetap aja karena masih bisa dirubah, masih bisa kita edit, ini menjadi salah satu kerentanan yang sering kita jumpai. Salah satunya adalah human errornya. Nah, walaupun udah kita backup, kalau masih di otak-atik backupan filenya, tetap aja human error menjadi indikasi untuk
bisa masuknya ya yang ini ransomware-nya, ada bugs-nya, dan bahkan mungkin kalau misalnya saya di karyawan di salah satu perusahaan, saya nggak suka, saya cabut, tapi saya masih punya punya akses ke perusahaan itu ya, saya delete aja gitu. Tapi dengan adanya immutable backup, begitu kita backup filenya, itu udah nggak bisa diotak-atik lagi. Nah itu yang disebut dengan immutable backup. Ini ada di salah satu fitur yang ada di BDR Suite. Nah, gimana sih tampilannya gitu? Jangan-jangan susah lagi, jangan-jangan kompleks, jangan-jangan ribet. Kadang kita orang di Indonesia ini begitu pengen ada solusi tuh, jangan ribet-ribet lah gitu. Pengennya simple, begitu klik backup udah kelar gitu, pengen kita tarik lagi. Sebenarnya BDR Suite sesimpel itu, sesimpel yang kita bayangkan dan sesimpel yang saya bilang. Jadi udah taruh backup, dischedulekan backupnya, kita perlu kita tarik lagi, selesai. Gitu. Caranya gimana? Nah, caranya ada di sini. Bahkan untuk mendapatkan server atau endpoint tadi ya, itu kita cukup nanti masukin IP address-nya kalau di satu jaringan yang sama. Setelah itu nanti bakal kelihatan ini OS-nya apa. Di sini ada 2 OS yang sudah saya masukkan walaupun sama-sama Windows ya. Tapi yang saya bilang tadi di any workload-nya itu bisa Linux, bisa Mac, bahkan bisa NAS. Nah jadi untuk servernya atau endpoint-nya bisa dimasukin di sini. Cukup dimasukin kredensial dengan IP address, selesai, statusnya sudah aktif, maka di sini nanti akan ada schedule-nya sudah berjalan atau last connection time-nya di jam berapa dia nge-backup file tersebut gitu. Nah kemudian yang berikutnya, karena sesimpel itu maka di sini juga ada 3 pilihan untuk bisa kita backup file kita. Yang pertama tentu ada yang pakai manual agent-nya, kemudian ada yang pakai automatic agent, dan juga ada bulk agent installation. Jadi kalau misalnya kita punya banyak tempat, agentnya kita tarik semua, langsung kita taruh ini untuk bulk agent installation. Nah begitu sudah dimasukkan, udah dapet tadi yang pertama, baru kita masukkan filenya yang mana yang akan kita backup atau foldernya yang mana yang akan kita backup gitu. Jadi selain tadi ada OS yang satu OS atau satu disk misalnya yang mau kita backup, ini juga kita bisa pilih ya untuk efektivitas misalnya. Saya nggak mau semua file di backup, cukup yang vital aja ya bisa. Jadi file mana yang mau di backup ya udah yang itu yang kita backup. Nah kemudian kalau sudah nanti begini, ini tinggal dimasukin aja sharepad-nya apa, kemudian display-nya kita mau kasih nama apa. Setelah itu kita save, kita bikin backup jobnya seperti itu. Kalau sudah nanti di sini ada beberapa pilihan ya. Sharepad-nya kalau udah benar kita tinggal next aja. Nah di sini juga sama backup jobnya. Kalau sudah, nah di sini juga ada pilihannya. Nah ini yang menjadi bagian fleksibilitas dari BDR. Yang pertama ada backup frekuensi. Backup frekuensinya itu ini paling kecil, itu setiap 6 jam. Walaupun nggak real time gitu. Tapi dalam satu hari selama berarti 2 kali. Satu hari bisa melakukan backup file. Mau kecil atau maupun besar. Nah mau kita pilih di hari apa, kemudian di sini kalau kita pilih itu mau per menit, per hari atau per jam backupnya. Dia berjalan secara otomatis terus menerus. Nah kemudian yang berikutnya di sini ada additionalnya juga. Kalau misalnya kita mau full backup, berarti ada beberapa data yang dia akan membackup secara terus menerus walaupun isinya sama gitu. Misalnya dalam satu folder saya punya 10 file isinya Microsoft Word, ya dia akan nge-backup 10 lagi. Dia akan backup 10 lagi dengan backupan yang sama. Tapi kalau kita hilangin juga nggak apa-apa. Nah ini yang menjadi efektivitas gitu. Jadi kalau misalnya ini yang disebut dengan namanya increment ya, incremental. Jadi
Kalau dia tidak ada perubahan di dalam file itu, ya udah nggak usah di backup. Tapi kalau ada perubahan baru itu yang di backup. Nah ini menjadi opsi juga. Nah kemudian yang schedule ini tadi sudah, dan kemudian ada retensi. Retensi untuk incremental backupnya. Ini bisa menyimpan retensi berapa banyak gitu. Di sini defaultnya adalah 5 ya. Jadi retensi fungsinya untuk apa? Retensi misalnya backupan file saya ternyata terkena virus. Bahkan backupan file bisa terkena virus gitu. Nah karena kita punya retensi, jadi kita nggak khawatir gitu. Nah ini bisa disimpan dan juga menjadi pilihan gitu. Dan kemudian yang berikutnya adalah yang paling unik adalah enkripsi. Enkripsi file backupan kita, misalnya saya punya akun BDR Suite 1. Misalnya ibu punya. Terus saya nge-backup nih Bu. Kemudian saya pengen nge-restore data saya. Saya tambahin ini enkripsi, kemudian saya kasih password. Begitu ibu misalnya mau nge-restore data saya, kalau nggak tahu passwordnya ini nggak bisa. Nggak bisa dibuka sama sekali. Nah ini fungsinya untuk backup encryption. Seperti itu. Nah kalau sudah semuanya misalnya di review kita sudah komplit, cocok. Ya udah kita tinggal save aja. Maka semua backup job di sini dia akan melakukan proses backup tergantung seberapa besar filenya atau datanya seperti itu. Nah kalau sudah nanti ada di sini keterangannya sudah berhasil melakukan backup. Segampang itu untuk melakukan backupnya. Gimana dengan recovery-nya? Sama. Recovery-nya juga gampang banget sebenarnya. Jadi backup test yang tadi yang saya bikin itu nanti di bagian recovery sini tinggal restore backup data, diklik sekali, kemudian pilihan di sini file level recovery-nya kita pengen seberapa dalam levelnya. Kemudian kita restore versionnya, ini ada restore ya, restore point atau backup point gitu kan, snapshot lah bahasa. Di jam-jam berapa yang terakhir, nah ini yang retensi tadi. Nah kalau misalnya ada indikasi di perusahaan kita, tadi kita terkena ransomware jam 5. Tapi kita punya backupan atau retensi data di jam 3. Kita backup file yang jam 3, jangan yang jam 5 gitu. Seperti itu. Yang file ini kita backup, misalnya yang tadi jam 5 kita hapus karena udah kena ransomware. Jadi kita restore-nya yang jam 3. Ini tinggal kita klik aja terus kita pilih di mana restore option-nya. Di sebelah kanan ini ada destination-nya, restore-nya kita mau di lokasi yang mana. Termasuk yang saya bilang tadi untuk di beberapa share location-nya ya. Termasuk bisa di cloud juga. Setelah itu udah tinggal di oke. Kita review lagi satu kali lagi. Dia bakal nge-restore seperti ini. Kalau udah restore berhasil, nanti prosesnya seperti ini. Udah muncul di sini backup test-nya. Jadi sesimpel itu juga untuk melakukan restore data yang kita backup di BDR Suite seperti itu. Nah, kemudian untuk instalasinya, ini juga disupport sama beberapa OS atau platform ya. Salah satunya itu ada Windows juga, Windows installer. Kalau kita punya server Windows, kemudian ada Linux dan juga bisa di deploy di Docker. Jadi kalau kita punya infrastruktur Kubernetes misalnya atau Docker, kita bisa deploy juga di Docker. Mungkin itu dari saya, Pak Pangki. Terima kasih sebelumnya. Bagi Bapak Ibu yang ingin mencoba, boleh di scan barcode di sini untuk bisa dapat trialnya ya selama 30 hari. Ya. Secara cuma-cuma. Ya. Terima kasih. Makasih Pak Fajar ya. Mungkin ini lanjut sedikit tanya jawab ya, mungkin sambil menunggu kesiapan dari presenter berikutnya. Nah ini Pak Fajar kalau lihat dari banyaknya kasus pabrik-pabrik ini kena ransomware, terus akhirnya setelah itu dia nggak bisa lagi operasional gitu ya. Jadi yang mereka harus lakukan ini apa aja tahapannya ini? Silakan Pak. Oke Pak, saya ambil kasus misalnya di pabrik itu tiba-tiba
begitu karyawannya pagi semua masuk kerja, sistemnya udah error semua, kena semua. Nah tentu langkahnya adalah yang pertama kita mau nggak mutusin jaringan di satu perusahaan itu. Tentu semua perusahaan akan terkena dampaknya. Makanya saya bilang tadi kita segmentasi jaringan itu fungsinya untuk mengamankan di satu divisi yang terkena dampak gitu di ransomware. Dan yang berikutnya yang saya bilang tadi di opsi untuk backupnya itu kan ada increment sama retensinya. Nah kalau memang indikasi di perusahaan itu terkena ransomware-nya misalnya jam 3 pagi pada orang tidur semua gitu kan. Minimal kita punya backupan file yang di jam atau waktu sebelum data atau sistem tersebut terkena ransomware. Sehingga begitu kita backup datanya itu betul-betul data yang sudah yang bersih gitu. Seperti itu tidak terkena virus. Seperti itu Pak. Ya jadi datanya waktu sebelum kena ya. Cuma kan masalahnya kita nggak tahu nih kapan kenanya nih. Nah biasanya ada indikasi ya kalau misalnya kita balikin ke jaringan tadi tentu indikasi-indikasi yang ada di jaringan seperti misalnya melonjaknya bandwidth atau penggunaan internet di jaringan tersebut gitu. Nah itu juga sebenarnya merupakan indikasi awal terkenanya serangan atau ransomware. Biasanya kalau di pabrik ini jadinya lambat ya. Lambat, Koneksinya betul. jadi lambat, kemudian nggak bisa connect ke aplikasi, nggak bisa connect ke Iya. internet gitu ya. Ya itu yang Ya internetnya terganggu lah biasanya. jadinya udah ini ya, udah langsung tahu oh ini ada apa ini ya, kok jadi nggak bisa connect kemana-mana ini gitu ya. Betul. Nah Pak. ini jadi itu salah satu sindikasi ada yang nggak beres dengan jaringan ya. Iya. Kalau nggak beres dengan jaringan kemungkinan juga ada sesuatu di jaringan ya. Makanya kalau di ini tadi saya baca di bootnya 521 tulisannya early warning system ya Pak ya. Betul Pak, Nah. early warning system itu supaya kita aware dari awal. Karena yang saya bilang tadi itu sesuatu yang seperti itu tuh nggak bisa kita batalin atau kita hilangin. Tapi cuma bisa kita cegah aja. Iya. Nah ini menarik tema yang diangkat ya tentang backup ya. Pentingnya backup terutama buat industri, pabrik-pabrik Bapak Ibu sekalian kalau mau aman datanya harus lakukan backup ya. Nah biasanya kalau di pabrik-pabrik tuh mikir mahal nih Pak biayanya nih kalau buat backup gitu ya. Iya. Nah ini apakah BDR Shield ini mahal apa murah ini? Untuk BDR Seal sendiri ini kebetulan untuk skema license-nya ini perpetual. Jadi tergantung penggunaan. Nah, kalau yang sekarang kebanyakan aplikasi udah mulai subscribe ya per tahun seperti itu. Ini masih perpetual ya? Ini masih perpetual. Jadi kalau misalnya solusi di Bapak Ibu di perusahaannya hanya ingin membackup workload misalnya cuma aplikasi aja, ya udah nanti pilihan untuk beli license-nya cukup yang di aplikasinya aja yang di backup seperti itu. Jadi sebetulnya solusinya tidak mahal, tapi tentu kita harus bisa melakukan backup secara rutin ya. Betul. Dan kalau backup rutin tentu kita harus lakukan agar data kita selalu aman ya. Terutama Iya. untuk data-data yang kritikal di pabrik tempat Bapak Ibu sekalian. Oke. Iya. Ya itu tema yang menarik yang disampaikan oleh Pak Fajar terkait dengan backup dan disaster recovery. Jadi kalau mau tidur nyenyak Pak Pangki Ya. cukup di backup. Oh bukan minum obat ya? Bukan Pak. Bukan Jadi minum kalau obat. mau tidur nyenyak di backup. Siapa tahu nanti tiba-tiba ditelepon di perusahaannya bilang ini kena virus Nah, virus ya itu juga tinggal salah nanya satu. ada backupnya enggak? Iya. Gitu kan. Kalau ada backupnya tinggal restore ya. Jadi Betul. salah satu untuk mencegah ransomware tentu kita harus melakukan backup secara rutin ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Fajar untuk kesempatannya bisa sharing dengan kita di sesi pertama di Manufacturing Digital Hub.